Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini kita masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang kelima, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang tempo hari sudah kita sampaikan poin ke-22 ya, sampai poin ke-22, tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin kita telah membahas yaitu al-ilmu dan al-yakin. Al-ilmu dan al-yakin artinya bahwa kalau kita ingin mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang berilmu, yang kemudian dari orang yang berilmu itu nanti kita akan memiliki keyakinan yang benar. Tentu di sini kita harus menggunakan atau memaksimalkan dalam penggunaan indera ataupun bekal yang Allah anugerahkan kepada kita untuk menjadi orang yang berilmu itu. Al-Quran kan mengatakan inna sam'a wal absara wal afidah kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Pertama adalah kita memaksimalkan pendengaran kita. Yang kedua memaksimalkan penglihatan kita. Yang ketiga memaksimalkan hati kita ya, pikiran kita. Sehingga dengan memaksimalkan ketiga perangkat yang merupakan bekal yang Allah anugerahkan kepada kita itu, insya Allah diri kita yang tadinya tidak berilmu itu akan menjadi berilmu. Atau yang sering dikatakan bahwa kita ini kan asalnya memiliki bank data yang kosong, tapi dengan banyaknya sesuatu yang kita dengar, banyaknya sesuatu yang kita lihat, maka nanti bank data yang tadinya kosong itu akan terisi, bahkan akan penuh. Maka berubahlah dari yang tadinya tidak berilmu itu menjadi berilmu. Maka oleh karena itu siapa yang sungguh-sungguh dalam menggunakan pendengarannya dan penglihatannya ketika mencari ilmu, mereka itulah yang akan memiliki ilmu. Semakin bagus penggunaan pendengaran dan penglihatannya, semakin bagus juga ilmu yang didapatnya itu. Nah, adapun poin yang ke-23 dari tahapan-tahapan yang harus kita lalui untuk mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan ini merupakan
buah sebetulnya Pak, atau merupakan kelanjutan dari al-ilmu dan al-yakin, yaitu al-iradah. Al-iradah, apa iradah itu? Kehendak Pak, keinginan, kehendak atau keinginan. Ada ulama yang mendefinisikan bahwa iradah itu adalah kilatan keinginan yang ada dalam hati, kilatan kehendak yang ada dalam hati. Dan itu iradah tersebut Pak, akan muncul itu apabila orang itu memiliki ilmu. Semakin banyak ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka keinginannya itu akan semakin banyak. Semakin bagus ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka keinginannya pun akan semakin bagus. Makanya kalau orang tua dulu Pak, orang tua dulu, mereka ketika menyekolahkan anaknya jarang berpikir bagaimana nanti pekerjaan anak saya, di mana nanti anak saya bekerja. Yang penting bagi mereka anak saya harus berilmu saja gitu. Yang penting anak saya harus berilmu. Kenapa begitu? Karena tadi dengan ilmu, bahkan ilmunya itu sampai ke tingkat hakul yakin gitu ya. Kalau dalam bahasa ini sampai ke tingkat ahli lah Pak. Itu otomatis nanti keinginannya pun akan banyak, irodahnya pun akan banyak, irodahnya pun akan bagus. Jadi kita ketika menyekolahkan anak atau memasukkan anak ke lembaga pendidikan, baik pesantren ataupun lembaga pendidikan umum, nggak usah cemas, nggak usah khawatir Pak. Setelah anak kita itu dididik, dibina, dilatih gitu, kemudian mereka pun memiliki ilmu, maka dengan sendirinya nanti akan muncul yang namanya iradah itu, akan muncul dengan sendirinya yang namanya keinginan itu. Tinggal lihat Pak, orang-orang yang berilmu itu kan dalam benaknya itu banyak ide-ide, banyak konsep-konsep, banyak keinginan-keinginan gitu. Bahkan nanti ada yang namanya himmah itu Pak, cita-cita itu, banyak memiliki cita-cita. Semakin bagus ilmunya, semakin tinggi juga cita-citanya, semakin besar pula cita-citanya. Nah, tadi kita katakan bahwa iradah itu merupakan buah, Pak. Buah dari yang namanya al-ilmu. Maka nanti, iradah ini sangat dipengaruhi oleh yang namanya ilmu. Iradah itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya ilmu. Kalau ilmunya itu benar Pak, maka irodahnya pun akan benar, keinginannya pun akan benar. Kalau irodahnya itu tidak benar, maka kalau ilmunya itu tidak benar, maka irodahnya pun tidak akan benar. Nah, makanya disinilah kita perlu yang namanya hati-hati, yang namanya selektif Pak, ketika kita itu mencari ilmu. Kan sering diistilahkan bahwa
anak kita itu bagaikan al-habbu. Al-habbu itu biji, biji-bijian. Itu hampir mirip dengan ada istilah al-hubbu, kecintaan. Makanya sering disebut atau dipanggil yang namanya anak itu mahbub, sayang, kayak gitu kan. Biasanya orang tua suka ada yang manggil sayang. Nah itu, nah ada korelasi Pak antara biji dengan kecintaan itu. Di mana korelasinya itu? Kalau kita nih ingin mendapatkan hasil panen yang bagus dari biji yang kita tanam, ingin mendapatkan kualitas buah yang bagus dari biji yang kita tanam, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Satu, pilihlah biji itu, bibit yang unggul Pak. Seorang petani yang cerdas itu ketika memilih bibit ataupun biji yang akan ditanamnya itu, pasti dia akan memilih bibit yang unggul, bukan sembarang bibit gitu. Karena bibit itu akan menentukan kualitas buah nanti. Nah begitu pula kita nih kalau ingin memiliki anak yang unggul, ingin memiliki anak yang istilahnya itu menjadi anak yang unggulan lah, istilahnya generasi hibrid lah gitu. Generasi hibrid itu bibitnya pun harus bibit yang unggul itu Pak, bibit yang unggul. Nah bagaimana untuk memiliki bibit yang unggul itu kan kalau kita melihat hadis Nabi itu kan, dari mulai memilih calon istri saja Nabi udah memberikan arahan kan gitu. Ini yang paling utama dari 4 poin kriteria calon istri itu kan, di samping kecantikannya, di samping hartanya, di samping keturunannya, Nabi mengatakan lidiniha, itu Pak, utamakanlah agamanya, fadfar lidatid-din, maka itu akan menjaga agamanya. Fadfar lidatid-din taribat yadaka, utamakanlah agamanya, maka itu akan menyelamatkan dirimu. Kemudian diri kita pun seperti itu Pak. Jadi kalau kita nih hari ini berupaya menjadi orang baik, berupaya menjadi orang yang berilmu, itu bukan hanya untuk diri kita Pak, bukan. Tetapi lebih jauh dari itu, kita berharap bahwa usaha kita menjadi orang berilmu, usaha kita menjadi orang yang baik itu menular Pak, menular kepada anak-anak kita itu. Makanya banyak itu dalam penelitian itu Pak dikatakan begini, seorang anak itu akan sangat dipengaruhi keseriusannya, keberhasilannya oleh orang tuanya sendiri. Kalau orang tuanya itu adalah orang tua yang serius dalam mencari ilmu Pak, dia senang terhadap ilmu, serius mencari ilmu, punya antusias yang tinggi terhadap ilmu, maka itu anaknya pun berpotensi memiliki kesenangan yang tinggi terhadap ilmu gitu. Jadi lamun budak orang Pak kebluk gitu,
sigana mau jauh ti bapana gitu mun dikasarkeun mah kitu kan sok aya geuning bapana teh nyarekan budakna tara diajar kebluk dalamun saya jadi budakna mah mau jauh ti bapa ge baheula kebluk kan gitu mun saya budakna teh ngajawab kitu saya teh Pak. Jadi semangat yang namanya orang tua Pak, itu akan menular ke anaknya. Nih kalau saya berikan gambaran begini Pak. Ada beberapa penyakit Pak yang sebetulnya enggak menular. Enggak, secara medis enggak menular. Tapi kok kenapa penyakit tersebut turun kepada anaknya? Sehingga oleh orang awam disimpulkan penyakit itu menular. Padahal menurut ahli medis enggak menular. Tapi kenapa turun ke anaknya? Karena pola hidup anaknya, gaya hidup anaknya mengikuti pola hidup orang tuanya. Mengikuti gaya hidup orang tuanya. Sehingga gaya hidup dan pola hidup yang diterapkan oleh seorang anak itu mengarah kepada memiliki penyakit seperti yang dimiliki oleh orang tuanya. Nah gitu. Begitu pula ketika orang tua itu kebluk gitu Pak, malas dalam mencari ilmu, itu secara tidak langsung sedang menularkan kemalasan itu kepada anaknya. Sebetulnya seperti itu. Nah disinilah kita perlu yang namanya menjadi orang yang memiliki bibit unggulan. Atau disinilah kita perlunya menjadi orang yang unggulan Pak. Menjadi orang yang unggulan. Pertama kita yang unggul Pak, diri kita dulu nih. Yang kedua, jadikan pasangan kita pasangan unggulan. Jadi saya ente nyuruh ke bapak suruh cari lagi ente. Anu aya we Pak dibina gitu. Nu aya dibina, di treatment sehingga menjadi bibit unggulan. Kemudian yang kedua Pak, untuk melahirkan generasi unggulan itu harus, kalau bibit kan ditanamnya itu bukan di sembarang tempat itu. Bukan di sembarang tempat. Tanahnya juga kan dipilih itu ya. Tanah yang subur, yang gembur. Malah kan kita sering beri tanah naon itu dulu tanah Lembang gitu Pak. Nanam kita beli pohon gitu Pak. Pohon buah-buahan kan biasanya berikut dengan tanahnya itu. Nah begitu pula Pak, kita kalau ingin memiliki generasi yang unggulan, yang berilmu, yang memiliki irodah yang bagus, itu harus ditanam anak itu, ditempatkan di tempat yang kondusif Pak. Di lingkungan yang kondusif, di lembaga-lembaga pendidikan yang baik. Maka disinilah kita perlunya yang namanya selektif dalam memilih tempat pendidikan untuk anak kita. Disinilah kita perlunya selektif ketika kita mencari tempat tinggal Pak. Jadi kalau beli rumah itu Pak, beli rumah itu bukan hanya sebatas dilihat dari sisi ekonominya Pak. Kan biasanya orang kalau beli rumah gitu ya, itu pertama dilihat dari aksesnya mudah tidak, kan gitu. Yang kedua dilihat dari prospeknya. Padahal ada yang lebih utama, apa itu? Bagus enggak nih untuk pendidikan anak gitu. Bagus enggak untuk pergaulan anak. Paling telah deket ke masjid gitu, deket ke madrasah gitu. Sehingga kan dengan dekatnya ke masjid, bapaknya pun kan jadi rajin ke masjid kan.
Ketika bapaknya rajin ke masjid, insya Allah itu menular ke anaknya itu. Potensi besar menularnya itu, potensi menularnya itu besar ya. Kemudian langkah berikutnya kan biji tersebut harus dipupuk, Pak. Dipupuk, disiram, dirawat kan. Kalau ada hama kan dibasmi kan hamanya itu. Nah, sama seseorang pun atau seorang anak pun kalau ingin menjadi anak yang unggulan, yang berilmu, yang berirodah, itu harus sering dipupuk, sering disiram, harus sering diberikan motivasi, diberikan motivasi. Nah, biasanya kan memberikan motivasi kepada anak itu kalau orang tuanya agak susah, Pak. Namun cek bahasa ieu mah sok pajuriwat letah. Kararagok kan. Banyak cara, Pak. Bisa umpamanya mendatangkan guru gitu. Atau kita bisa menitipkan kepada tempat-tempat pendidikan biar si anak itu banyak mendapatkan motivasi. Nah, insya Allah nanti kalau langkah-langkah seperti itu ditempuh, panennya itu akan bagus itu, Pak. Panennya itu bibitnya unggulan, ditanam di tanah yang gembur, yang subur, disiram, dipupuk, dirawat, panennya pun akan bagus, kualitasnya itu akan bagus. Begitu pula kita manusia atau anak-anak kita, bibitnya sudah unggulan, tempat pendidikannya, tempat tinggalnya itu kondusif, mendukung, kemudian sering diberikan motivasi, nasihat, maka insya Allah orang yang tadinya tidak berilmu akan berilmu, bahkan ilmunya pun ilmu yang nafi itu, Pak, ilmu yang bermanfaat. Nah, tadi kita katakan bahwa sejauh apa dan seperti apa iradah, keinginan yang dimiliki oleh seseorang itu sangat dipengaruhi oleh ilmunya, Pak. Ilmunya baik, irodahnya pun baik. Ilmunya tidak baik, irodahnya pun tidak akan baik. Nah, ini terkait dengan irodah ini, Pak. Bisa dilihat dalam firman Allah surat Al-Ahzab itu. Ayat 28-29 halaman 421 surat Al-Ahzab ayat 28-29 halaman 421. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul katakan li azwajika, kepada istri-istrimu, in kuntunna, jika kalian, ini Nabi yang berkata kepada istri-istri beliau, jika kalian turidnal hayatad dunya wa zinataha. Nah, itu jika kalian itu punya iradah, Pak, punya keinginan terhadap gemerlapnya kemewahan dunia, fata'alaina, maka kemarilah, umatti kunna wa usarrih kunna sarahan jamila. Jadi
rek dicumponan gitu Pak, akan dipenuhi keinginannya itu. Kalau seandainya istri-istri Nabi itu lebih menginginkan, nah di situ kan ada kata-kata turidna Pak, turidna itu irodah itu lebih menginginkan kemewahan dunia. Tapi dalam ayat 29 ini, wa in kuntunna, dan jika kalian itu turidna, nah, turidna itu irodah itu menginginkan, memiliki irodah Allah, untuk memiliki Allah wa rasulahu, dan juga rasulnya, wadarul akhirah, dan juga kebahagiaan di kampung akhirat. Fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran adima. Maka sesungguhnya Allah menjanjikan bagi orang-orang muhsinat, orang-orang yang baik di antara kalian itu balasan yang sangat besar. Nah, dari dua ayat ini kelihatan Pak, bahwa ketika seseorang itu memiliki irodah, itu ada dua irodahnya, itu ada dua model irodah, ada dua model keinginan. Pertama, ada keinginan-keinginan yang sifatnya duniawiyah atau duniawi. Yang kedua, ada irodah yang sifatnya ukhrawi. Nah, mana yang bagus? Ya, dua-duanya juga bagus, Pak. Orang itu harus punya keinginan terhadap kehidupan dunia, dan orang itu harus punya keinginan terhadap kehidupan akhirat. Orang itu harus punya irodah sukses di dunia, dan harus punya irodah juga bahagia di akhirat. Jadi ini biar seimbang gitu Pak ya pemahamannya. Di dunia, terhadap kehidupan dunia kita harus punya irodah, terhadap kebahagiaan akhirat pun harus punya irodah. Tapi nanti porsinya yang beda Pak, porsinya yang beda. Irodah terhadap kebahagiaan akhirat itu persentasinya harus jauh lebih besar dari irodah terhadap kesuksesan dunia. Nah itu berawal dari ilmu itu Pak, berawal dari ilmu. Makanya kita dalam mengisi diri kita nih dengan ilmu yang kita masukkan ke dalam diri kita itu harus seimbang, harus seimbang antara ilmu agama dengan ilmu dunianya, itu harus seimbang, atau dilebihkanlah sedikit ilmu akhiratnya Pak, ilmu agamanya. Tetapi ilmu dunia jangan ditinggalkan Pak, jangan ditinggalkan. Kenapa jangan ditinggalkan? Karena begini Pak, ketika orang itu meninggalkan ilmu dunia, itu berpotensi menjadi anak yang soleh tapi mandul, berpotensi menjadi orang yang soleh tapi tidak berkarya, berpotensi menjadi orang yang soleh tapi kebluk. Itu kalau ilmu dunianya ditinggalkan. Nah begitu pula ketika ilmu akhiratnya ditinggalkan, itu berpotensi menjadi orang yang pinter tapi kebelinger gitu Pak, pinter kebelinger gitu. Dia sukses dalam berkarya tapi nggak punya hati itu Pak, nggak punya hati. Jadi jauh beda jeung robot lah gitu. Robot digawena kan pinter gitu, taraya capekna malah robotnya.
Tapi kan robot tuh punya hati. Nah begitu pula manusia kalau dari kecil itu dididik, manusia kalau dari kecil itu hanya dilatih fisiknya, hanya dilatih hal-hal yang berkaitan dengan kesuksesan dunia, hanya diperhatikan psikomotoriknya, sementara sisi hatinya, sisi akalnya diabaikan, maka nanti akan melahirkan anak yang pintar bekerja tapi tidak punya hati. Nah jadi harus seimbang, ilmu dunianya perlu, ilmu akhiratnya itu lebih perlu lagi. Nah, irodah itu Pak. Makanya kan Nabi itu dalam hadisnya beliau bersabda dengan sabda yang seimbang sekali itu Pak. Man aroda dunya fa alaihi bil ilmi. Nah, man aroda, barang siapa yang punya irodah sukses dunia, kuncinya itu ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang punya iradah bahagia di akhirat, kuncinya itu ilmu. Nah, di penghujungnya Nabi mengatakan wa man aradahuma, dan barang siapa yang ingin sukses dunia bahagia di akhirat, fa alaihi bil ilmi, kuncinya itu adalah ilmu. Nah, makanya harus seimbang ilmunya itu. Tapi nanti prioritasnya beda kan. Jadi utamakan dulu kita itu menginginkan Allah lah Pak. Menginginkan keridhaan Allah. Menginginkan keridhaan Rasulullah. Kemudian menginginkan kebahagiaan akhirat. Ini kalau lihat ayat 29 itu Pak, kan ada Allah, Rasulullah, darul akhirah itu. Itu porsinya harus jauh lebih besar. Itu harus lebih diprioritaskan. Baru yang kedua, yang ayat 28 tuh, al hayatad dunya wa zinataha. Kesenangan dunia Pak, kehidupan dunia. Jadi dunia itu jangan ditinggalkan, jangan ditinggalkan, tapi jangan menjadi tujuan. Dulu kalau para salaf, ulama salaf, mereka menjadikan dunia itu di tangan Pak, di tangan, menempatkan dunia itu di tangan, di genggaman tangan, bukan di hati itu. Bukan di hati. Sebab kalau orang itu menempatkan dunia Pak, di dalam hati, maka nanti yang terjadi dirinya yang dikendalikan oleh dunia. Bahkan susah untuk mengeluarkan dunia itu Pak. Karena nyimpannya jero teuing. Dipenta zakat hese, dipenta infak hese, dipenta sodako hese. Sebab pintu yang harus dilaluinya terlalu banyak Pak kalau disimpan dalam hati. Berbeda kalau orang itu menyimpan dunianya itu di genggaman tangan. Kan sudah ada di ini lapisan paling luar itu. Maka mudah untuk mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Nah, itu para salaf dulu itu seperti itu dalam memperlakukan kehidupan dunia itu. Jadi dari ilmu itu Pak nanti akan naik itu Pak. Orang itu akan punya irodah itu, punya irodah, keinginan, kehendak. Kalau para ahli pendidikan biasanya menyebut nanti akan punya yang namanya motif itu Pak. Motif itu kekuatan penggerak Pak, yang akan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Daya penggerak Pak, daya dongkrak itu motif itu. Nah itu kan perlu Pak, pemicu orang untuk melakukan sesuatu itu perlu itu.
Nah itu berawal dari ilmu, itu berawal dari ilmu. Namun cek bahasa orang Sunda, malamun orang berilmu hirupna moal kuper, moal kurung batok, moal ku uleun, bakal loba kahayang, bakal terbuka gitu Pak, terbuka. Kemudian yang berikutnya Pak nih, yang harus kita tanamkan dalam diri kita kalau kita ingin mencapai hakikat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah niat Pak. Niat. Jadi langkah berikutnya setelah orang itu punya irodah, dia akan punya niat Pak, akan punya niat. Umpamanya begini nih, orang punya irodah, punya keinginan untuk maqamah mahmuda gitu ya. Surat apa tuh? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asa karabuka maqamah mahmuda. Dia ingin diangkat oleh Allahnya itu, ditinggikan oleh Allah itu ke tempat yang terpuji. Dia punya irodah tuh, punya irodah. Sebelumnya dia sudah punya ilmu bagaimana yang disebut dengan tempat yang terpuji itu. Bagaimana mulianya orang yang ditempatkan oleh Allah di tempat yang terpuji. Itu ilmunya Pak. Berdasarkan bacaan, berdasarkan tausiah. Kemudian muncul irodah tuh, saya ingin diangkat oleh Allah di tempat yang terpuji. Nah, keinginan itu kalau terus dipupuk Pak, irodah itu kalau terus diberikan motivasi, maka nanti akan membuahkan niat itu, akan membuahkan niat. Timimiti ayeuna mah rek nyobaan sholat tahajud kan gitu Pak. Sabab cenah cek Al-Qur'an lamun sholat tahajud teh bakal diangkat derajatna ku Allah ke tempat anu paling terpuji kan gitu ta. Niat itu Pak, udah punya niat. Ongko da umur teh asa geus kolot ieu teh gitu. Ningali buuk geus wisan gitu. Peuting awak geus cara rangkeul kan gitu. Terus panon geus rada buyar gitu. Asa geus meujeuhna gitu lamun geus memulai tahajud ayeuna mah kan gitu. Punya niat itu Pak, punya niat. Nah, niat itu harus terus dikuatkan itu, harus terus disiram, dipupuk Pak. Agar niatnya itu tidak kendor gitu. Agar niatnya tidak kendor. Bergaul dengan orang soleh, sering mendapatkan nasihat-nasihat, tausiah. Nah, kan insya Allah tahiji peuting kan mulai ketayap hudang kan gitu Pak. Walaupun pada awalnya barangkali buang air lah itu. Tenang Pak, mulai ya mimitian buang air jam 3 bangun Bang. Geus buang air mah sarede gitu naon gitu. Eta tahap awalnya gitu Pak. Nanti bulan berikutnya geus terbiasa bangun gitu Pak, buang air ngopi atuh. Ngopi we heula gitu. Biasakeun ngopi atau naon lah minum atau ngomil gitu. Nanti tahap berikutnya Pak, mulai ambil air wudhu gitu ta. Mulai ambil air wudhu. Tong waka 11 rakaat. Witir heula 3 rakaat gitu. 3 rakaat kan sing sampai istiqomah itu Pak, sebulan barangkali 3 rakaat. Tangke tambahan deui Pak. Tambahan opat jadi 7 gitu ya. Tambahan opat deui jadi 11 gitu.
Kan kemarin sudah kita katakan istiqomah itu. Rasul mengatakan ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla gitu. Amalan yang paling disukai oleh Allah itu yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi entong gerebek-gerebek gelas gitu Pak. Perlu ada latihan-latihan, tahapan-tahapan untuk mencapai tingkat istiqomah itu. Itu dari keinginan itu Pak. Awalnya dari keinginan, kemudian naik kepada niat Pak. Niat. Yang tentu saja ketika kita bicara niat itu, poin yang paling penting itu kan lillahi rabbil alamin. Itu Pak. Lillahi ta'ala. Makanya saya sering mengatakan begini. Kita umat Islam hari ini Pak, ketika berbicara niat itu lebih banyak memperdebatkan apakah niat itu dilafadzkan atau dalam hati. Itu terlalu disibukkan dan terlalu direpotkan oleh persoalan-persoalan itu. Padahal yang paling penting kalau bicara tentang niat itu keikhlasannya Pak. Lillahi rabbil alaminnya itu lillahi ta'alanya itu yang terpenting itu. Makanya saya sering menyarankan kalau bisa Pak, dalam berbicara tentang niat itu pertama berbicara bagaimana hukumnya niat itu. Nah itu. Maka jawabannya seluruh umat Islam sepakat niat itu hukumnya wajib. Nah, niat itu hukumnya wajib. Yang kedua pertanyaannya itu bagaimana hukum niat karena Allah itu lillahi ta'ala itu. Semua umat Islam itu sepakat niat lillahi ta'ala itu hukumnya wajib. Enggak boleh punya niatan yang lain. Kan kemarin sudah kita sampaikan ada tabatul itu Pak, tabatul. Tabatul itu memisahkan sekaligus menyambungkan. Memisahkan dari niat-niat selain Allah dan menyambungkan niat hanya untuk Allah. Itu tabatul kan. Wadkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Itu tabatul. Nah itu pertanyaan yang kedua Pak. Baru nanti pertanyaan yang ketiga. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dan kedua itu ranahnya ranah wajib itu Pak, menyangkut rukun dan syarat itu. Jadi hukumnya niat itu wajib, menyangkut rukun dan syarat. Bicara tentang niat karena Allah itu wajib. Tapi untuk pertanyaan yang ketiga, apakah niat itu dilafadzkan atau dalam hati? Nah, itu persoalan furu'iyah itu Pak. Persoalan furu'iyah. Maka wajar kalau ada perbedaan pendapat gitu. Rek niat dina hate pek, rek dilafadzkeun geun pek baik. Asal punya argumentasi dalil gitu Pak. Punya landasan dalil. Lamun teu niat salah Pak. Atau niat tapi bukan karena Allah salah. Tapi kalau niat itu dilafadzkan atau tidak itu tiba heula gen eta teh teu pernah beres-beres eta teh. Perdebatan tentang itu. Makanya kita tidak perlu terlalu jauh membicarakan yang namanya furu'iyah itu. Nah, kemudian tadi yang terpenting itu kita setelah memiliki irodah itu naik menjadi niat. Menjadi niat. Itu kalau oleh para ahli psikologi sering atau ahli pendidikan sering disebut konatif gitu. Konatif. Nah kemudian langkah berikutnya apa nih setelah kita memiliki niat ini termasuk tahapan-tahapan yang harus dilalui ini Pak.
satu paket lah ini yang saya sampaikan itu. Berarti kan ke 24 ya. Tadi kan irodah, niat, ada yang namanya azam. Azam. Apa azam itu? Tekad bulat, Pak. Atau tekad yang kuat. Azam itu. Ini kalau nggak salah masih dalam surat ini juga nih, Pak. Masih dalam surat Al-Azam. Itu ayat maaf. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah itu. Atau kalau dalam fa inna dzalika min azmil umur itu. Saya sering baca tuh dalam surat itu tapi lupa surat apa ya. Fa inna dzalika min azmil umur. Itu awalnya itu gini Pak, kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu nanti kesananya itu ada kalimat fa inna dzalika min azmil umur. Jadi setelah niat itu nanti akan naik yang namanya azam, tekad yang kuat, tekad yang bulat. Nah, kalau tadi kita ambil contoh tentang sholat tahajud, niat melaksanakan sholat tahajud, maka niat itu harus dinaikkan lagi menjadi azam, menjadi tekad yang kuat. Dan kalau sudah masuk kepada azam, nanti ada upaya konkret, Pak. Ada upaya nyata. Umpamanya nih Pak, sebelum tidur itu sudah berniat berdoa kepada Allah. Ya Allah, bangunkan saya pukul 3 lah. Itu berdoa, Pak. Insya Allah dibangunkan itu oleh Allah itu, Pak. Insya Allah dibangunkan. Anu mata kabablasan mah geus dihudangkeun teu hudang, Pak. Coba aja Pak, kalau kita niat ingin bangun jam 3 mau sholat malam, saya yakin bakal dibangunkan itu Pak oleh Allah itu. Bisa dengan suara kucing, Pak. Bisa dengan suara mobil, barangkali ada mobil yang besar lewat gitu. Bisa dengan apa saja itu. Jadi banyak cara Allah untuk mewujudkan apa yang kita inginkan itu, Pak. Atau barangkali kita menyalakan alarm lah, Pak. Kita punya HP gitu ya, di setel pukul 3 bangun. Nah itu sudah azam. Kalau ke situ sudah azam. Jadi bukan hanya sebatas niat, dia sudah punya upaya nyata untuk mewujudkan keinginannya itu. Nah itu azam. Nah dalam kebaikan itu penting yang namanya azam itu, yang namanya tekad bulat itu. Nah baru nanti dari yang namanya azam itu akan melahirkan yang namanya amaliyah, Pak. Bisa nanti kita lanjutkan dalam pembahasan berikutnya ya. Jadi ada amal yang berkaitan dengan amalan hati gitu ya. Ada amal yang berkaitan dengan amalan lisan, ada amalan yang berkaitan dengan anggota badan. Cuman semua amalan itu awalnya itu dari ilmu. Maka nanti tahapannya itu ilmu dulu, Pak. Kemudian dari ilmu itu muncul yang namanya keyakinan. Dari keyakinan itu naik lahir yang namanya irodah. Dari irodah itu naik yang namanya niat. Dari niat itu naik yang namanya azam. Baru dari yang namanya azam itu ke action itu Pak nanti, kepada praktek. Bahkan ada yang mengatakan, ini seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, itu sebelum yang namanya irodah itu ada yang namanya himmah itu, ada cita-cita itu, ada cita-cita. Nah itu semua perlu kita ketahui dan perlu kita upayakan ya, kita tanamkan dalam diri kita
Terlebih-lebih ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu terbersit Pak dalam diri kita. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, tanamkanlah keinginan dalam diri saya untuk berbuat yang baik, yang benar. Tanamkan dalam diri saya itu niatan-niatan yang benar. Tanamkan dalam diri saya itu azam yang kuat. Ini berbobot itu Pak. Bacaan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berkualitas itu. Berkualitas. Nah, itulah yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.